Ya, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Pak Heri sebagai dosen pengampu kimia dasar kelas teknik kimia D dan teman-teman yang hadir pada hari ini serta teman-teman yang membantu menyiapkan presentasi pada hari ini. Nah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Najla Nira Putri dengan NIM 121230112 dan rekan saya Noviari Hadato Aisy dengan NIM 1212301334. Nah, saya bukan Ayatullah Sumartin dengan NIM 121230121. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang electrons in atoms and the periodic tables. Nah, sebelum kita mulai materi kita, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini foto apa? Dan di balik foto ini ada peristiwa apa? Ada yang tahu kira-kira? Bandara yang kebakar. Ada lagi? Nah, kami udah menyiapkan video tentang peristiwa apa yang terjadi di balik foto ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada suaranya? Hah? Ada. Oh, enggak keluar. Ada. Mohon maaf ya, ada kendala teknis nggak bisa ada suaranya. Ya.
itu merupakan peristiwa Hindenburg. Pada tanggal 6 Mei 1937 pukul 19.25, kapal udara Zeppelin Jerman Hindenburg terbakar ketika sedang mencoba untuk mendarat dengan tiang pengikat di stasiun di stasiun Angkatan Udara Lakehurst di New Jersey, Amerika Serikat, setelah penyeberangan transatlantik pertamanya. Rupanya, saat Hindenburg mendarat, terdapat kebocoran gas hidrogen yang mengakibatkan ledakan dan menghancurkan kapal udara tersebut, serta menewaskan 36 dari 97 penumpangnya. Jadi, kapal udara Zeppelin ini menggunakan gas hidrogen yang ringan untuk bisa mengapung terbang di udara. Nah, sedangkan hidrogen itu sendiri merupakan unsur yang mudah terbakar karena atom-atom di dalamnya itu merupakan atom yang reaktif dengan atom yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Interaksi cahaya dengan atom membentuk model atom para ilmuwan. Cahaya adalah jenis energi yang merambat melalui ruang angkasa dengan kecepatan konstan 3 kali 108 meter per sekon. Cahaya memiliki sifat gelombang dan partikel. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat gelombang dan partikel cahaya. Nah, panjang gelombang. Panjang gelombang atau lambda merupakan jarak antara satu puncak gelombang yang berdekatan. Atau biasanya kita ketahui satu lambda itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah kan. Nah, warna pada cahaya. Cahaya putih yang dihasilkan dari matahari dan bola lampu mengandung spektrum panjang gelombang dan juga spektrum warna. Saat cahaya putih dilewatkan melalui prisma, kita bisa melihat warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna ini yang ada di pelangi, Meiji Hibiniu. Nah, warna-warna ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombang yang terpanjang itu dimiliki oleh cahaya merah dengan sekitar 750 nanometer. Nah, karena mempunyai lambda yang panjang, mudah untuk cahaya merah itu untuk merambat, membutuhkan waktu rambat yang cepat. Sedangkan panjang gelombang yang pendek, yaitu cahaya ungu 400 nanometer sekitar, itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merambat. Nah, 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Selanjutnya, di mana ada panjang gelombang pasti ada hubungannya sama frekuensi kan? Nah, frekuensi itu banyaknya siklus atau puncak yang melewati satu titik diam dalam 1 detik. Nah, misalkan ada tali nih. Tali itu kalau misalkan dihentakin kayak gini, itu kan ada titik, dihentakin itu buat apa sih gelombang itu kan. Nah, berapa banyak puncak gelombang yang ngelewatin si satu titik itu. Nah, panjang gelombang dan frekuensi ini berbanding terbalik. Semakin pendek lambda, semakin tinggi frekuensinya. Semakin panjang lambda, semakin rendah frekuensinya. Nah, ini untuk perbandingannya. Yang di atas, dia karena gelombangnya kecil-kecil, jadi frekuensinya itu makin banyak. Nah, selanjutnya, partikel cahaya atau foton. Cahaya dapat dilihat sebagai aliran partikel. Partikel cahaya disebut foton. Nah, foton ini membawa besaran energi. Besar energi yang dibawa tergantung pada panjang gelombang dan frekuensi. Energi berbanding lurus dengan frekuensi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Nah, cahaya ungu tadi kan yang punya panjang gelombangnya lebih pendek kan. Nah, panjang gelombang lebih pendek berarti frekuensinya lebih besar, lebih tinggi. Nah, karena frekuensi itu berbanding lurus dengan energi, maka energi cahaya ungu juga lebih besar daripada energi dari cahaya-cahaya yang lainnya. Nah, selanjutnya ada soal. Panjang gelombang cahaya manakah yang memiliki frekuensi tertinggi? Ada yang menjawab? Ajeng. Boleh maju? Enggak. Perkenalkan, nama saya Hajeng Krisma Gandhi Laksono dengan NIM 12123010105. Jawabannya, panjang gelombang cahaya manakah yang memiliki frekuensi tertinggi? Jawabannya C, 750 nanometer. Ulang ya. Hitungan ketiga baru angkat ya. Bentar.
yang bisa bantu liatin nggak? Siapa duluan? 1, 2, 3. Yaitu dimiliki oleh cahaya ungu karena frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang sehingga panjang gelombang terendah memiliki frekuensi tertinggi. Jawabannya benar ya, pada setuju. Oke. Oh ya, ada hadiah kecil buat yang jawab. Nah, kita move ke materi berikutnya ya. Nah, selanjutnya itu spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik itu ada gelombang radio, gelombang mikro, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, dilihat dari sini, dari kanan ke kiri, itu panjang gelombangnya dari yang panjang hingga yang terpendek. Nah, berarti frekuensinya dari yang terkecil hingga tertinggi. Energinya berarti dari yang terkecil hingga terbesar juga kan? Berarti energi yang paling tinggi itu dimiliki oleh sinar gamma. Nah, selanjutnya sinar gamma. Sinar gamma itu dihasilkan oleh matahari, bintang, dan inti atom tertentu yang tidak stabil di bumi. Paparan sinar gamma yang berlebihan pada manusia berbahaya karena energi foton sinar gamma yang tinggi dapat merusak molekul biologis. Sinar X. Sinar X baik kita kenal dari penggunaan medisnya. Sinar X melalui banyak zat yang menghalangi cahaya tampak dan oleh karena itu digunakan untuk menggambarkan tulang dan organ dalam. Seperti foton sinar gamma, foton sinar X membawa energi yang cukup untuk merusak molekul biologis. Meskipun paparan sinar X beberapa kali setiap tahun relatif tidak berbahaya, paparan sinar X yang berlebihan meningkatkan risiko kanker. Nah, sinar gamma sama sinar X ini banyak dipakai di dunia medis untuk memecah molekul-molekul kanker, sel-sel kanker. Nah, tapi paparan yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, sinar UV. Sinar ultraviolet atau UV yang paling kita kenal sebagai komponen sinar matahari yang menyebabkan kulit terbakar atau terjemur. Meskipun tidak sekuat foton sinar gamma atau sinar X, foton ultraviolet masih membawa energi yang cukup untuk merusak molekul biologis. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan meningkatkan risiko kanker kulit dan katarak serta menyebabkan kerutan dini pada kulit. Makanya kenapa kita disaranin untuk pakai sunscreen ya kan. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu Mejiku Hibiniu, mulai dari ungu sampai yang merah. Nah, foton cahaya tampak tidak merusak molekul biologis, namun hal ini menyebabkan molekul di mata kita tersusun ulang, sehingga mengirimkan sinyal ke otak kita yang menghasilkan penglihatan. Nah, ini kan mbaknya kelihatannya pakai baju warna merah kan? Ini karena baju ini memantulkan cahaya merah dan menyerap cahaya-cahaya yang lain. Jadi tuh proses terjadinya warna itu di mana warna itu hanya memantulkan, warna itu ada karena cahaya itu, benda tersebut hanya memantulkan cahaya yang apa sih? Kok belibet? Warna itu, benda itu hanya menunjukkan warna gitu dari cahaya yang dipantulkan, yang diserap itu enggak ada. Next. Selanjutnya sinar inframerah. Sinar inframerah dengan panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya tampak. Panas yang kita rasakan ketika kita meletakkan tangan di dekat benda panas adalah sinar inframerah. Semua benda hangat termasuk tubuh manusia memancarkan sinar inframerah meskipun cahaya inframerah tidak terlihat oleh mata kita. Sensor inframerah dapat mendeteksinya dan sering digunakan dalam teknologi penglihatan malam untuk melihat dalam kegelapan. Di wilayah spektrum inframerah, benda-benda hangat seperti tubuh manusia bersinar seperti bola lampu yang bersinar di wilayah spektrum tampak. Nah, ini pakai yang biasa. Nah, ini dengan infrared. Di sini yang panas itu menunjukkan
warna-warna cahaya yang tampak. Sedangkan yang suhu yang lebih dingin itu akan cenderung biru. Selanjutnya, gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan untuk radar dan oven microwave. Meskipun cahaya gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih panjang, sehingga energi per fotonnya lebih rendah dibandingkan cahaya tampak atau inframerah, cahaya gelombang mikro diserap secara efisien oleh air sehingga memanaskan zat yang mengandung air. Oleh karena itu, benda yang mengandung air seperti makanan akan menjadi hangat ketika dimasukkan ke dalam oven microwave. Sedangkan benda yang tidak mengandung air seperti piring dan gelas tidak akan menjadi hangat. Next. Selanjutnya, yang terakhir ada gelombang radio. Panjang gelombang cahaya terpanjang adalah gelombang radio yang digunakan untuk memancarkan sinyal yang digunakan oleh radio AM dan FM, telepon seluler, televisi, dan bentuk komunikasi lainnya. Nah, ada soal lagi nih. Urutkan ketiga jenis radiasi elektromagnetik ini, cahaya tampak, sinar X, dan gelombang mikro secara berurutan. Dari panjang gelombang, frekuensi, sama energi per foton. Ada yang mau coba? Ya dok, siapa yang mau? Ada hadiahnya loh. Marcel? Ya. Perkenalkan, nama saya Marcel Sinosiaan dengan NIM 121230133. Urutkan ketiga jenis radiasi elektromagnetik ini, cahaya tampak, sinar X, dan gelombang mikro secara berurutan meningkat. Untuk panjang gelombang, yang terendah itu dimiliki oleh sinar X, kemudian cahaya tampak, dan kemudian ada radio. Nah, jawabannya benar ya. Itu kan baru yang A. Yang B sama yang C. Ada yang mau coba? Ayo. Cluenya, nih dikasih clue ya. Cluenya itu tinggal dibalik aja. Nah, Kalila. Perkenalkan, nama saya Kala Syafini Tisara dengan NIM 121230132. Karena panjang gelombang itu kan berbanding terbalik dengan frekuensinya. Maka dari kecil ke terbesar, yang pertama itu ada radio atau gelombang mikro, lalu gelombang mikro, cahaya, tampak, dan yang terakhir sinar X. 121230132. Nah, ada sisa energi per foton. Ayo. Ada yang mau coba? Oh ya. Buat Marcel sama Kalila. Ayo, ada yang mau coba? Energi per foton. Ada yang mau coba? Oke, dibahas. Oh, aduh. Apa? Nama saya Faris Rahman, NIM 121230127. 127. Faris. Berapa? 121230127. 127. Urutan dari terkecil sampai terbesar untuk energi foton adalah microwave, cahaya tambak, dan sinar X. Jawabannya betul juga ya. Boleh kasih applause dong. Nah, sebenarnya
Yang nomor B sama C ini jawabannya sama karena mereka berbanding lurus. Yang beda itu A doang karena dia berbanding terbalik. Nah, next adalah selanjutnya akan dibahas dengan rekan saya Via. Materi selanjutnya adalah teori atom bor. Pasti kalian nggak asing kan? Di kelas 10 pasti udah dibahas dan materi sebelumnya di minggu sebelumnya udah dibahas sama kalian. Nah, teori atom bor ini ditemukan oleh Niels Bohr. Niels Bohr adalah seorang fisikawan asal Denmark yang lahir pada tahun 1885. Menurut teori atom Bohr, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingnya pada orbit tertentu. Elektron juga dapat berpindah dari lintasan dengan energi yang tinggi ke lintasan dengan energi yang rendah dengan memancarkan energi. Selama beredar dalam lintasan, elektron tidak mengalami perubahan energi. Lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan yang memiliki momentum sudut dengan kelipatan sudut H/2pi dengan tingginya 3,14. Inti elektron juga bergeraknya secara stasioner. Next. Kekurangan dan kelebihan dari atom Bohr ini, kelebihannya dapat menjelaskan kekurangan atom dari Rutherford. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan untuk atom-atom yang memiliki elektron banyak dan hanya mampu menjelaskan spektrum atom sederhana seperti hidrogen. Next. Ini ada dua cahaya lampu. Yang sebelah kiri merupakan cahaya lampu merkuri. Yang sebelah kanan merupakan cahaya lampu hidrogen. Yang sebelah kiri yang merkuri tampak berwarna biru, yang hidrogen tampak berwarna merah muda. Nah, spektrum emisi unsur tidak kontinu. Nah, di sini ada 4 cahaya spektrum. Yang pertama itu yang berwarna sudah terputus itu merupakan spektrum cahaya putih bersifat kontinu. Artinya, intensitas cahaya tidak terputus dengan jumlah radiasi yang dipancarkan pada setiap panjang gelombang. Yang kedua, ada hidrogen, helium, dan neon. Nah, spektrum cahaya tersebut merupakan tidak kontinu karena terdiri dari garis-garis terang pada panjang gelombang tertentu. Di antara ketiga hidrogen, helium, dan neon ini, yang paling berbeda itu neon. Tapi neon juga termasuk dalam spektrum non-kontinu. Nah, di sini ada hidrogen lampu, terus di sini juga ada spektrum emisi, fotografi film, dan prisma. Cahaya yang dipancarkan atau mengungkapkan bahwa cahaya sebenarnya mengandung panjang gelombang berbeda. Namun, spektrum emisi suatu unsur hanya mencakup panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang berbeda tampak sebagai garis karena cahaya dari sumber melewati celah sebelum memasuki prisma. Setiap elemen menghasilkan spektrum emisi yang unik dan khas. Di sini ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini merupakan susunan atau distribusi elektron dalam sebuah atom atau molekul. Konfigurasi elektron digunakan untuk menentukan elektron dan untuk menentukan golongan dan periode. Nah, dalam konfigurasi elektron teori atom Bohr ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi atau kulit paling rendah, yaitu kulit K, kemudian kulit L, dan seterusnya. Nah, kulit itu simbolnya N. Yang kulit pertama ditekan K, yang kedua L, yang ketiga M, dan keempat itu N. Jumlah maksimal elektronnya itu dirumuskan dengan 2N kuadrat. Kalau misalnya kulit K-nya itu 1, berarti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Kalau kulit keduanya L, berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. Kalau kulit ketiganya M berarti 2 kali kuadrat sama dengan 18, begitu seterusnya. Ini merupakan tabel dari konfigurasi elektron dari teori atom Bohr. Nah, teman-teman, di SMA pasti kalian udah tahu kan ini apa. Nah, cara menyingkat konfigurasi elektron lebih mudah diterapkan di soal. Nah, di sini tuh ada skema yang digunakan untuk memudahkan penyingkatannya. Ada 2 HE itu 1F kuadrat, 10NE, 1F kuadrat, 2S kuadrat, 2P6.
18 AR, 1 S kuadrat, 2 S kuadrat, 2 P6, 2 S2, 3 P6, 36 KR, 1 S kuadrat, 2 S kuadrat, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, dan 4 S6. Begitu seterusnya. Nah, penulisan atom ini dari golongan gas mulia. Hal ini karena konfigurasi elektron gas mulia, setiap subunitnya terisi elektron secara penuh. Nah, ini tuh merupakan teori atom Bohr, di mana inti atom dengan elektron mengelilingi inti atom tersebut. Di lapisan pertama, kulit K sebagai N sama dengan 1, maksimalnya itu 2 elektron. Yang rumusnya 2 N kuadrat tadi. Yang kedua, yang kulit kedua, L sama dengan N sama dengan 2, maksimal 8 elektron sama. Rumusnya 2 N kuadrat tadi. Jadi setiap orbit atom Bohr ditentukan oleh bilangan kuantum. N itu 1, ada 2, 3, dan seterusnya. Kemudian tingkat energi dalam sebuah atom ini dianalogikan seperti halnya anak tangga. Sama seperti kita yang hanya dapat berdiri di tangga dan tidak di antara keduanya. Elektron juga dapat mengorbit inti hanya jarak tertentu dari inti dan tidak di antara keduanya. Nah, teori mekanika kuantum. Pada awal abad ke-20, model atom mekanika kuantum menggantikan model atom Bohr. Mekanika kuantum merevolusi fisika dan kimia karena dalam model mekanika kuantum, elektron tidak berperilaku seperti partikel yang terbang melintasi ruang angkasa. Pada mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu atau kulit atom. Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital, tempat kemungkinan adanya elektron. Letak elektron menurut model mekanika kuantum dapat dinyatakan melalui 4 bilangan kuantum. Nah, yang pertama ada bilangan kuantum utama, simbolnya N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, N1 itu menyatakan kulit pertama disimbolkan dengan K, yang N2 itu menyatakan kulit pertama disimbolkan dengan L, N3 menyatakan kulit pertama disimbolkan dengan M, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut dengan simbol L. Bilangan kuantum azimut menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nilai bilangan azimut dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, nilai 0 itu menyatakan S, nilai 1 menyatakan subkulit P, nilai 2 menyatakan subkulit D, nilai 3 menyatakan subkulit F. Next. Magnetik menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai bilangan kuantum M adalah dimulai dari -1, 0 atau +1, -3, -2, seperti yang di slide sebelumnya ya. Untuk M sama dengan 0, subkulit S, M sama dengan 0 terdapat di satu orbital. Untuk M sama dengan 1, subkulit P, M sama dengan -1, 0 + 1 terdapat 3 orbital. Untuk M sama dengan 2, subkulit D, M sama dengan -2, -1, 0 + 1 + 2 terdapat 5 orbital. Untuk M sama dengan 3, subkulit F, M sama dengan -3, -2, -1, 0 + 1 + 2 + 3 terdapat 7 orbital. Nah, bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah perputaran elektron dengan nilai bilangan kuantum adalah -1/2 dan 1/2. Kaidah penulisan dalam diagram orbital. Ada 4. Yang 1, prinsip Aufbau. Yang kedua, aturan Hahn. Yang ketiga, ada larangan Pauli. Yang keempat, aturan penuh dan setengah penuh. Yang pertama, prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau adalah elektron dalam atom akan berada dalam kondisi yang stabil
bila memiliki energi yang rendah dan elektron-elektron berada dalam orbital-orbital yang bergabung membentuk subkulit. Dengan kata lain, elektron memiliki kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya paling rendah, yang tingkat energinya lebih tinggi. Urutan tingkat energi dari yang paling rendah ke yang paling tinggi adalah sebagai berikut. 1S kurang dari 2S, kurang dari 2P, kurang dari 3S, kurang dari 3P, kurang dari 4S, kurang dari 3D, dan seterusnya. Ini adalah dari prinsip Austen. Yang kedua adalah aturan Hahn. Menurut aturan Hahn, pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperbolehkan elektron berpasangan sebelum seluruh orbital terisi oleh satu elektron. Orbital X maksimal elektron, orbital P elektron, orbital D maksimal 10 elektron, orbital F maksimal 4 elektron. Ini kan tabel dari elektronnya tuh harus ke atas dulu ya. 1, baru kalau sudah terisi penuh ke bawah. Subkulit S memiliki atom sampai 5, subkulit F 7. Larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimal hanya dapat terisi 2 elektron dengan P arah spin berlawanan. Sebagai isian elektron pada orbital 1S digambarkan sebagai berikut. Mengapa pada satu orbital hanya dapat ditempati maksimal oleh 2 elektron? Karena jika ada elektron, maka elektron tersebut akan mempunyai spin yang sama dengan satu elektron yang terdahulu. Dan itu akan melanggar larangan Pauli yang dibenarkan. Aturan penuh dan setengah penuh. Aturan ini menyatakan bahwa suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Untuk konfigurasi elektron yang berakhir subkulit D, berlaku aturan penuh setengah penuh. Nah, di sini ada 24Cr sama dengan 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P6, 3S kuadrat, 3P6, 4S kuadrat, 3D4. Jika dikonfigurasi seperti contoh di atas, unsur 24Cr bersifat kurang stabil. Unsur tersebut akan stabil jika orbital D terisi setengah penuh, yaitu orbital D akan terisi penuh maksimal 10 elektron. Dengan demikian, konfigurasinya mengikuti aturan setengah penuh seperti ini. Tabel yang menggunakan cara singkat sebelumnya yang tadi aku jelaskan. Ada yang mau maju? Ada yang mau ngerjain? Ayo. Baru banget tadi aku jelasin makanya. Sebelum mau juga boleh kok. Apa-apa, ayo percaya diri. Guys. Kalau mau dua-dua boleh. Satu orang 2. 29 CU. Coba. Ayo, nggak apa-apa. Nanti dibantu kok.
kamu gambarin dua aja. Ini semua ini nanti M itu ini betul. Gambarin. Aku juga nanti kan data ya jalan sini kalau misalnya kalau D itu harus lagi aturan sebelumnya aturan kenapa berarti ini pasal ini satu ini dua menurut kalian ini atau ada yang mau koreksi? Ayo. Ini kan bilangan kuantum magnetik ya. Berarti harusnya plus 2 nggak? Plus 2 guys. Atom kan? Tapi ini udah benar. Kalau ada 4S2, 3D9, tadi di aturan udah setengah penuh ini tuh nggak boleh karena D-nya tuh harus penuh jadi 4S1, 3S10. Herjun. Tepuk tangan buat Herjun. Hadiahnya buat Ajeng juga tadi ya, belum dapat. Next. Ada yang mau jawab lagi? Maju dulu ke depan. Iya. Kenalkan nama saya Wira Kaputri. 121230135.
Keren. Jadi ini merupakan bentuk orbital dari S, P, D, F. Nah, bentuk orbital ini juga semakin tinggi orbitalnya, semakin banyak juga dimensinya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Oke, materi selanjutnya ada konfigurasi elektron dan tabel periodik. Pertama-tama kita jelaskan elektron valensi, karena tadi udah jelaskan konfigurasi elektron itu apa. Jadi elektron valensi adalah elektron pada kulit utama terluar atau kulit utama dengan bilangan kuantum utama tertinggi. Elektron-elektron ini terikat paling longgar dan paling mudah hilang atau dibagikan. Oleh karena itu, mereka terlibat dalam ikatan kimia. Selain elektron valensi, ada yang dinamakan elektron inti, yang tidak berada pada kulit utama terluar. Nah, aku kasih contoh silikon dengan nomor atom 14. Jadi pertama-tama sebelum menggunakan elektron valensi, kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Di mana konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2s6, dan 3p2. Nah, di mana kulit telurnya ada 3s2 dan 3p2. Dengan dalamnya ada 1s2, 2s2, dan 2p6. Jadi 3s2 dan 3p2 ini merupakan elektron valensi. Elektron valensi. Jumlah 2 tambah 2 berarti valensi 4, dan elektron inti sama dengan 10. Ya, sederhananya gitulah ya. Jadi saat kita bergerak melintasi satu baris, orbital-orbitalnya terisi dalam urutan yang benar. Semakin ke bawah, bilangan kuantum utama tertinggi bertambah, namun jumlah elektron pada sekulit tetap sama. Akibatnya unsur-unsur dalam kolom semuanya memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan konfigurasi elektron terluar yang serupa. Karena urutan pengisian orbital, kita dapat membagi tabel periodik menjadi blok-blok yang mewakili pengisian sekulit tertentu. Dua kolom pertama di sebelah kiri tabel merupakan 6 kolom sebelah kanan tabel periodik adalah blok P dan logam transisi termasuk logam D. Dan Tanides dan Actinides logam transisi atau blok F.
Nah, merangkum penulisan konfigurasi elektron suatu unsur berdasarkan posisinya dalam tabel periodik. Yang pertama, konfigurasi elektron bagian dalam dan suatu unsur adalah konfigurasi elektron gas mulia yang mendahului unsur tersebut dalam tabel periodik. Nah, kita dapat menentukan elektron terluar dari dalam blok tertentu menjadi S, E, D, atau F, tabel periodik. Bilangan kuantum utama tertinggi nilai N tertinggi, sama dengan baris nomor unsur dalam tabel periodik, nomor unsur dalam tabel periodik. Untuk setiap unsur yang mengandung elektron materi kekuatan penjelasan model mekanik kuantum. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur dalam kolom tabel periodik mempunyai jumlah elektron valensi yang sama. Unsur tersebut juga mempunyai sifat kimia yang sama. Contohnya ada gas mulia, semuanya elektron valensi kecuali helium. Perhitungan menunjukkan bahwa atom dengan 8 elektron valensi atau 2 untuk helium memiliki yang sangat rendah sehingga stabil. Gas mulia memang stabil secara kimia sehingga relatif inert atau tidak reaktif seperti yang dijelaskan dalam model kuantum. Unsur-unsur dengan konfigurasi elektron mendekati gas mulia dan yang paling reaktif karena mereka dapat mencapai konfigurasi elektron gas mulia dengan kehilangan atau memperoleh kecil elektron. Nah, materi selanjutnya ada tren periodik, di mana tren periodik ini menjelaskan ukuran atom, energi ionisasi, dan karakter metalik. Pak, lanjut, Pak. Yang pertama ada ukuran atom. Ukuran atom suatu atom ditentukan oleh jarak antara elektron terluar dan intinya. Setiap langkah dalam satu periode, jumlah proton dalam inti juga meningkat. Peningkatan jumlah proton ini menghasilkan tarikan elektron yang lebih besar dari inti, sehingga menyebabkan ukuran atom mengecil. Karena itu, saat kita bergerak ke kanan, melintasi suatu periode atau baris dalam tabel periodik, ukuran atom akan berkurang. Nah, jika bergerak ke bawah, ukuran atom akan semakin besar atau bertambah. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada ionisasi. Suatu atom adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom dalam keadaan gas. Saat kita melintas suatu periode atau baris kanan dalam tabel periodik, energi ionisasi akan meningkat. Saat kita bergerak ke bawah dalam satu periodik atau kelompok dalam tabel periodik, energi ionisasi akan berkurang. Nah, di sini ada contoh soal, tapi karena soalnya gampang, jadi kita ke soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ada yang mau jawab, saya persilakan. Jadi yang mau jawab 2 langsung boleh atau 1 aja boleh. Tapi saya sarankan untuk menjawab 2 karena ini termasuk gampang lah ya. Teguh nggak mau maju, Teguh. Ayo yang belum. Nah, tuh. Ini ya? Oh, gimana tuh? Oh, mau ke depan. Mau ke depan apa di situ aja? Harus. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Prayuda dengan NIM 121230129. Ingin menjawab untuk yang A itu P lebih besar daripada Mg atau fosfor lebih besar daripada magnesium. Yang B itu AS lebih besar daripada Sb atau
arsen lebih besar daripada antimon. Jadi untuk jawaban saudara Fausan sudah benar. Saya jelasin sedikit ya, karena meskipun ya sudah. Oke, terima kasih untuk atas jawabannya. Jadi jawabannya udah benar ya. Di mana magnesium atau fosfor meskipun sejajar, tapi fosfor berada di kanan sehingga energi ionisasinya meningkat. Nah, untuk arsen atau antimon itu arsen lebih besar meskipun dia satu kolom, namun arsen berada di atas satu periode. Oke, next one, next. Nah, yang terakhir ada sifat logam atau metrik karakter, di mana sifat logam menurun saat kita bergerak ke kanan dan dalam satu periode dan meningkat saat kita bergerak ke bawah dalam kolom tabel periodik. Oke. Lah, udah. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Yang mau tanya nggak? Novita ya? Udah ada jawabannya kan ya? Perkenalkan, nama saya Nurdana Sasha Fitri dengan NIM 121230110. Izin bertanya, mengapa saat atom bergerak ke kanan melintasi suatu periode atau baris, dalam tabel periodik ukuran atomnya berkurang? Oh, kenapa? Baik, aku izin jawab pertanyaan Novita ya. Karena bilangan kuantum itu kan sangat menentukan ukuran orbital. Nah, terus elektron juga mengisi orbital itu yang berukurannya sama. Nah, namun dengan setiap langkah satu periodenya itu jumlah proton dan inti juga meningkat. Nah, peningkatan menghasilkan tarikan elektron yang lebih besar sehingga menyebabkan ukuran atom itu semakin mengecil. Nah, gimana Novita, terjawab enggak? Ada yang mau bertanya? Ada? Udah? Atau Next. ada yang tambahkan? Nah, selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Ulang. 1, 2, 3. Jawabannya bacain aja. Reva ya? Perkenalkan, nama saya Rian Kiana Mardika Pratama dengan NIM 121230118. Nah, tadi kan kalian bahas gelombang elektromagnetik sama spektrum elektromagnetik tuh.
Nah, itu bedanya itu sebenarnya apa ya? Udah itu aja. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Rian. Saya dulu menjelaskan spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik itu apa? Jadi spektrum elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang menunjukkan berbagai jenis gelombang elektromagnetik sesuai frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, untuk gelombang elektromagnetik sendiri adalah gelombang yang memanjang media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Di mana gelombang elektromagnetik pada umumnya tidak memerlukan media rambat, tidak memerlukan ini itu tidak memerlukan media rambat sama seperti radiasi. Ada yang mau nambahin atau mau menyanggah? Atau next ke pertanyaan? Udah. Next pertanyaan terakhir. Iya. Yang ya. Perkenalkan, nama saya Feryandika Rifa Surya Saputra dengan NIM 121230107 ingin bertanya. 121230107. 107. Nah, tadi kan ada membahas tentang cahaya dan gelombang. Nah, mengapa ketika atom tereksitasi dengan energi hanya akan memancarkan cahaya pada gelombang tertentu saja? Nah, berarti ini ada hubungannya dengan model atom Bohr kan? Jadi itu misalkan ini model atom Bohr. Nah, di sini ada cahaya atau foton. Nah, cahaya ini ngasih energi ke elektron ini untuk dia loncat ke kulit yang lebih tinggi. Nah, saat cahaya ini udah nggak ada, elektron ini yang dari sini dia bakal kembali ke orbit dia yang semula. Nah, sisa energinya itu akan dilepaskan menjadi cahaya. Terjawab tidak? Ada yang nambahin? Nah, selanjutnya. Setuju? Nah, sesi tanya jawab kita tutup. Selanjutnya kita ada quiz. Quiznya gampang kok. Coba ini. Nah. Tadi aku udah kok. Oh iya. Nah,
Kalian bisa buka di Google nearpod.com ya. Nearpod. Nearpod. Near Last participation. Participation. Ini baru ya? Iya, kita mencoba kenapa. Sinyalnya ini ya. Wait, tak apa. Loh, Mbak. Coba pakai foto sih. Ya, kok. Ini kayak iso. Nyambung nggak sih? Nyambung kan? Coba di ini berdiri. Nah, ini kodenya ya, guys. Ya. Ya. Ini kodenya ya. G84RI. G84RI. Hurufnya besar semua. Nah. Kalian tema yang Himalaya, Beach, Carnival, Jungle, Sport, Space, Underwater. Yang mana? Aduh, ya. Bentar. Jadi yang mana pakai yang mana? aku gak join. Enggak bisa. Kayak mana guys? Jungle, Space, atau Underwater? Ya. Oke, Jungle ya. Ini gimana sih? Ada udah. Terima kasih. Jenis. Boleh pakai mati, boleh panggang.
Ayo baru 17 orang. Ayo yang lain. Maaf, maaf. 19. Kurang 5. 4. Oh iya. 3 lagi. Oke, aku mau coba aja. Ayo, gak apa-apa. Ayo, gak apa-apa loh. Lumayan loh hadiahnya, lumayan loh. Voucher makan. Jadi nggak? Satu lagi. Satu lagi. Wis, udah ya? Sudah ya? Mulai ya. Mulai ya? Siap-siap karena per soal ada waktunya beda-beda, jadi diperhatikan, oke? Ya. 1, 2, 3. Mohon maaf ya, ini ada salah pertanyaan deh. Salah ini, salah. Maaf bang, maaf. Lagi maaf banget. Oh iya. Oh ini. Save and exit. Ada save and exit. Udah bisa. Coba edit ini. Udah. Ada di sini. Ini kamu 30 M. Allah. Kemarin kepencet di sini. Apa pesan?
Aku terserah. Menyusul. Itu ya gitu loh. Pasti. Ini bener nggak ada juga soalnya. Nggak coba mana sih? Nggak bisa kalau kalian mau gitu. Ayo. Nah, gak jadi guys. Ternyata soalnya tuh maaf ya, padahal udah Maaf ya, guys. Nanti nyusul. lebih seru sih. Soalnya Hadiahnya juga nyusul ya guys. Online. real ya, amin ya. Doain banyak rezeki. Peace. Nah, sekian dari ya minggu depan kalau ada waktu atau enggak nanti menyusul online aja ya. Boleh. Tuh kuisnya sama. Kelompok 3 udah nyaranin buat bareng kuisnya bareng kelompok mereka. Boleh dirapel guys. Dijadiin satu. Jadi double soalnya. Siap-siap ya. Hadiahnya juga menumpuk, tenang aja kok. Ya hadiahnya. Baik. Ya 2 kelompok. Oke. Siap-siap mingdep ya. Minggu depan. Ini hadiahnya masih ditahan untuk saat ini. Masih bisa belajar lagi lah. Iya. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira gimana sih gitu ya?
Ya, dua. Ya. Terus. Padat. Solid. Enggak. Enggak. Sama kovalen sama gas. Gak bisa. Kemarin bukannya saya jelaskan nggak? Artinya ada saya jelaskan. Hah? Ya. Di alkali. Tidak makan golongan alkali karena ini tempat bisnisnya ya NaOH juga. Kan juga ada bentuk KOH. Nah, semua ini bentuknya kan beta ya. Makanya namanya alkali. Alkali ya. Nah, namanya alkali. Golongan ini namanya alkali karena sifat ini enak makan dan lain-lain ya. Makanya kayak gitu gitu ya. Ya, jadi KOH ya, namanya alkali karena temukannya biasanya dalam bentuk berasa alkali gitu ya. Tapi kalau dia beralkali ya berarti berasa gitu ya. Nah, terus golongan dua namanya
Dinamakan alkali tanah sama karena dia bisa seperti ini NaCO2 kali, dua kali gitu ya. Tapi bedanya kalau alkali tanah itu ditemukan sebagai di tanah. Makanya kalau kalian di dari pasir pasti ketemu senyawa CO2 ya, ada FG itu pasti ada ya dengan lain. Makanya tanaman perlu FG. Pernah dengar ya? Jadi kalau kalian mencoba ya kalsium itu perlu tanaman perlu ya. Jadi perlu magnesium, kalsium, magnesium perlu ya. Itu ya. Kenapa itu ada ya karena semua itu ada di tanah, bedanya ini itu ya. Satunya kalau alkali bisa ada di tanah, tapi bisa di laut, bahkan ya bisa di laut dan di tanah. Tapi kalau yang golongan 2 itu sudah tidak ada di tanah, makanya namanya alkali tanah, gitu ya. Oke, ya bedanya ya. Kita lanjut ya. Golongan 1, golongan 2 bentuknya kan masih seperti ini ya. Kalau golongan 2 tadi misalnya ada NaCO2 kali ya. Ya. Ini kan ya terus sampai nanti saya malah bisa berdiri sendiri seperti ini ya. Ya. Oke. Jadi awal-awal bisa berdiri sendiri. Kira-kira kenapa bisa berdiri sendiri? Saya bisa berdiri sendiri. Katanya kan dia apa ini? Air itu mungkin belum stabil, tapi mungkin stabil. Stabilnya mungkin salah satunya sebenarnya seperti oxide, air juga tidak. Ya, mungkin air sebetulnya air juga tidak. Ya, itu mungkin betul yang stabil. Ya, pasti bisa begini. Gak yakin. Kita nggak yakin. Bisa. Akan semua golongan begini. Ya. Ya, oke ya. Jadi ya ada korelasi positif seperti itu ya. Oke. AR argon begini yang oke ya. Namanya gas kuliah. Jadi dia tak perlu mengikat atau malah dia mengikat malah tapi gitu ya. Jadi dia bisa begini. Kalian bisa menemukan gas kuliah di mana? Kita bisa menemukan gas kuliah di mana? Ya, jadi kita lihat menemukan gas kuliah di mana? Kecil. Gimana? Ya, kalau emisinya ini bisa aja. Oke, sekarang lampu sih. Kan pasti gas neon ya. Kenapa lampu itu pakai gas kuliah? Kalau isi gas kuliah, di gas yang lain selain gas kuliah, satu kali nyala ini bisa nyala juga. Ada intinya ya, kemenjangan jauh gitu ya. Jadi kenapa isinya yang neon? Karena panas-panasnya bisa terbakar lagi ya, karena gasnya stabil, jadi gasnya enggak. Ya, kalau secara fisik ya gampang, gitu ya. Ingatkan. Ini bentuknya tadi bisa pakai tangan. Karena kecil untuk pertama ini. Makin dari kiri ke kanan, bentuknya adalah dari paket ke ya, menurut saya juga dari paket, NaCl paket, NaCl2 paket,
H2O3 padat, Si itu mulai cair gitu ya. Terus sampai nanti jadi gas, CO2, neon, gas, gitu ya. Oke, ya. Kalau kalian belajar atom, temanya apa ini? Ya, belajar atom, gitu ya. Ya, tahu gitu ya. Ya punya ya pasti belum belajar atau tidak dapat ada gimana? Ya ada kopi ada belum ya. Oke, mungkin kita akan ya. Ya, jadi kalau kalian pakai tak ya kalau full orangnya itu seperti kita bisa saksikan ya tiap bagian vaksin kan pasti punya namanya dari jadi punya dari yang kecilnya atom dalam satu ya kalau itu padat ya secara eksak kan hanya seperti kita belajar banyak apa kesempatan kalau tadi berjepit artinya ya artinya daya bonding dan lain kalau padat itu pasti kuat gitu ya tapi kalau gas itu lemah bonding gitu ya jadi ikatannya lemah kita makanya bisa manipulasi apa-apanya dapat gitu ya makanya ruangan ini gas di ruangan sampai kompres gitu ya makanya paling berapa gram gitu sampai kompres gitu ya tapi kalau pakai saat kalian mengerjakan yang kecil gitu ya dengan gas yang sama gitu ya bayangkan gitu ya jadi kalau kalian punya paketan yang ukuran jenis ruangan ini kan gas bandingkan gas masanya nggak sebanding ya pasti jauh kan yang terisinya ya jadi kalau dengan kotak yang sama katakan ya itu NaCl katakanlah atau yang hanya gas klor aja pure gas ya kan karena bahkan bisa yang bisa kali masanya satu tes yang sama gitu ya ya dari hal yang simpel ya hanya bisa membayangkan jadi kira-kira seri-seri ya dari NaCl sama dari gas itu ya beda ya kalau kalian belajar volume ya harus berdasarkan ya volumenya ya atau volumenya ini berbeda. Tadi saya katakan ya, kalau volumenya ini kalian total, ruangan ini panjang, ya panjang lebar dari ini dengan itu sama, ya panjang. Tapi setelah kalian kompres demikian mili atau sentimeter kubik, katakanlah ya, kan pasti volumenya berbeda ya. Sehingga kan asumsikan nggak kira-kira kalau volumenya ini sangat jauh, artinya kan sangat jauh kan. 4/3 ini kurang penting ya, bisa kita hilangi gitu ya. Artinya kan sebenarnya volume 1 ini gitu ya. Sama volume 2 gitu ya. Yang membedakan kan hanya R-nya aja kan. 4/3-nya kan bisa kita hilangkan gitu. Ya. Jadi kalau volumenya sangat berbeda, R-nya kan juga sangat simpel ya. Jadi tidak perlu coba yang aneh ya. Kemudian ini daerah ini berapa sih radiusnya gitu ya? Oke, radius biasanya di kalau nanti belajar bukan mili ya, satuannya ya. Enggak apa-apa kan nanti fisika ada 160 gitu ya. Ya nanti satuannya mungkin berapa gitu ya. Ya karena terlalu kecil small gitu ya. Oke ya, jadi jika bisa kira-kira kalau ini kalau kompres gitu ya dari ruangan ini ya itu mudahnya sekian gram aja akan sangat satu kilo gitu ya. Ya padahal
ruangan ini kan besar ya. Kalau kayak punya pagetan isinya kayu atau garam gitu ya. Ruangan ini itu berapa ton? Gitu ya. Makanya ini berapa ton versus hanya berapa kilo mungkin gitu ya. Jadi sangat jauh, berapa ratus juta, berapa puluh juta gitu ya. Bedanya. Jadi jari-jarinya juga sekian perbedaannya. Tinggal kalian nanti saat aja volume-nya berapa gitu ya. Jadi ruangan ini kira-kira gitu ya. Oke. Itu ya. Oke, mau tanyakan? Untuk ini. Ya, jadi nanti saya jadi nanti kalian bisa melihat eksperimental sendiri untuk menghitung gini karena tuh kalau yang kalian dapat di buku sebenarnya itu mungkin ini ya masih hanya teoretikal. Jadi saya share artikel jurnal gimana cara menghitung dari yang maksimal dan lainnya lebih eksakt gitu ya. Jadi bukannya sekedar teori gitu ya. Jadi nanti kalian yang sekedar tahu mungkin nggak akan keluar di saya kan nggak akan keluar gitu ya. Tapi saya ingin kalian paham gitu ya. Ya, karena kalau kalian bisa perkirakan jadi yang banyak manfaat gitu ya. Oke, terima kasih ya. Kita beri waktu untuk kelompok 2. Ikatan kimia. Iya. Ketika ikatan kimia saya berharap keluar aplik gitu ya. Oke, jadi kita lihat di ikatan kimia. Semoga menarik yang bacanya gitu ya. Dan semoga juga tidak ada error gitu ya. Semoga ya. Kita share dari saya. Kita akhiri ya kelas siapkan ini. Jadi meskipun dia maju atau belum maju di prepare tugasnya biar kalian berteras. Karena saya yakin masih banyak ya. Termasuk di videonya silakan cepat karena ini jam 4 ini jam 25% dari kalian kelas. Ingat kalau semuanya 16 ya. Oh ya. Nanti saya akan share setelah kalian saya ya. Jadi kalian akan dapat referensi dan ini jelas di beberapa kalau dari internet ke ya. Dan kemudian di ya kan maksudnya banyak 3 bulan lagi